Om Swastiastu. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi materi ini akan kalian jumpai di kelas 11 semester 1 pada mata pelajaran matematika. Nah, sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini akan banyak sekali kalian gunakan di kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian pernah mendengar yang namanya model matematika. Jadi model matematika ini adalah mengubah soal cerita biasanya yang ada di kehidupan sehari-hari menjadi bentuknya matematika, yaitu model matematika tadi. Mungkin kalian sudah pernah mendengar ini di SMP. Misalkan kalian akan membeli pensil sebanyak 2 buah, yang satunya harganya 2.000. Kemudian kalian akan membeli penghapus sebanyak 3 buah misalkan, yang harganya 1.500. Oke, ini kalian akan mengubahnya menjadi bentuk model matematika dengan memisalkan pensil dan penghapusnya menjadi satu variabel yang berbeda-beda. Misalkan pensilnya kalian misalkan dengan X dan penghapusnya dimisalkan dengan Y. Maka bentuk matematikanya, karena 2 buah pensil dan 3 buah penghapus, dia akan menjadi 2X tambah 3Y sama dengan, sama dengannya di sini kalian akan menghitungkan, misalkan 2 pensil karena satunya harganya 2.000 berarti duanya harganya 4.000. Kemudian penghapus karena satunya harganya 1.500 berarti tiganya harganya 4.500. Tinggal dijumlahkan, ini akan mendapatkan 8.500, kan seperti itu. Kemudian jadi 2X tambah 3Y ini akan menjadi 8.500. Pernah dengar yang seperti ini? Pasti pernah di SMP kan dulu. Jadi kita mengubah soal cerita itu menjadi bentuk model matematikanya. Nah, ini karena di ruas kiri dan di ruas kanan dipisahkan dengan tanda sama dengan. Jadi ini namanya persamaan linear dua variabel. Kenapa linear? Karena pangkat tertinggi dari X dan Y-nya adalah 1. Jadi kalau X dan Y itu berpangkat terbesarnya 1, maka dia pasti linear. Kemudian kenapa dua variabel? Karena di sini memuat X dan Y. Jadi X dan Y itu adalah variabelnya. Kemudian kalau pertidaksamaan, bentuknya pertidaksamaan itu pasti akan memuat beberapa bentuk: kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Ini adalah keempat bentuk yang akan memisahkan antara ruas kiri dan ruas kanan. Jadi kalau tadi dipisahkan dengan tanda sama dengan di persamaan linear dua variabel, kalau di pertidaksamaan linear dua variabel akan dipisahkan oleh keempat tanda ini. Nah, keempat tanda ini tergantung dari soalnya. Sekarang saya berikan satu contoh soal yang memuat materi kita, yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Misalkan saya punya X itu adalah banyak kaos. X itu adalah kaos lengan pendek yang terjual setiap harinya. X adalah banyak kaos lengan pendek yang terjual setiap harinya. Kemudian Y itu adalah banyak kaos lengan panjang yang terjual setiap harinya. Saya ulangi, Y adalah banyak kaos lengan panjang yang terjual setiap harinya. Nah, sekarang banyak kaos lengan pendek yang terjual paling sedikit 25 potong. Jadi karena paling sedikit 25 potong, paling sedikit itu kan artinya minimal. Berarti X-nya bagaimana dengan 25? Karena itu adalah minimal, jadi X-nya harus lebih dari atau sama dengan 25. Kenapa lebih dari? Karena banyak baju dengan lengan pendek itu kan paling sedikit 25. Berarti harus lebih dari jumlah tersebut. Karena 25-nya juga termasuk, karena kata paling sedikit tadi,
Jadi ada tanda sama dengan. Nah, di sini kalian harus perhatikan karena soal yang diberikan itu akan berupa soal cerita terus. Jadi kalian harus memperhatikan kapan kalian menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, ataupun lebih dari atau sama dengan. Caranya membedakan, biasanya siswa itu akan sulit membedakan antara lebih dari dengan lebih dari sama dengan. Nah, biasanya kata-katanya akan seperti ini. Umumnya ya, tapi mungkin saja berbentuk lain kata-katanya. Umumnya akan seperti ini, paling sedikit. Nah, kalau paling sedikit berarti kan angka itu akan dimuat juga. Karena angka itu dimuat juga berarti tandanya lebih dari atau sama dengan. Kalau nanti kata-katanya lebih dari, misalkan seperti ini, banyak kaos lengan pendek yang terjual setiap harinya lebih dari 25 potong, maka kalian akan menggunakan tanda lebih dari, jadi sama dengannya tidak perlu digunakan. Oke, seperti itu, semoga bisa dimengerti. Sekarang kalau misalkan lengan panjang, pada lengan panjang, misalkan saya punya banyak kaos lengan panjang yang terjual setiap harinya paling sedikit 30 potong, berarti Y-nya terhadap 30-nya, tanda penghubungnya adalah saya gunakan paling sedikit 30 potong. Berarti karena paling sedikit tandanya lebih dari, dan 30-nya juga ikut lebih dari sama dengan, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kedua bentuk matematika ini dijadikan satu, misalnya ada pernyataan seperti ini, banyak kaos lengan panjang dan lengan pendek yang terjual setiap hari 145 potong. Berarti banyak kaos lengan pendek itu adalah X, ditambah banyak kaos lengan panjang itu adalah Y. Karena tadi saya bilang banyak kaos lengan pendek dan kaos lengan panjang yang terjual setiap hari 145 potong. Berarti dia tidak akan melebihi 145 potong kan, jumlah dari yang terjual keduanya. Mungkin sama dengan, mungkin juga kurang dari 145. Yang pasti dia tidak melebihi 145 potong. Jadi tandanya akan kurang dari atau sama dengan 145. Seperti itu cara membuat bentuk pertidaksamaan linier dua variabelnya. Nah, ada bentuk-bentuk lain yang mungkin bisa membuat kalian lebih mengerti tentang bagaimana contoh pertidaksamaan linier dua variabel itu. Misalkan X min 2, Y lebih dari 2, seperti itu. Atau 3X plus Y kurang dari sama dengan 6. Ini artinya 3 buah X ditambah dengan 1 buah Y. Ingat, ketika ada satu variabel, jika tidak terlihat angka di depannya, berarti itu angkanya adalah 1. Nah, kalau saya lanjut lagi di sini, artinya ada 3 buah X ditambahkan dengan 1 buah Y, itu jumlahnya akan kurang dari atau sama dengan 6, atau dengan kata lain tidak melebihi 6. Seperti itu, semoga bisa dimengerti. Nah, contoh lain lagi, di ruas kanan itu tidak harus selalu bernilai positif, dan itu tergantung dari pertanyaannya, ceritanya. Bentuknya bisa seperti ini, min X tambah 2Y lebih dari sama dengan min 4, seperti itu. Itu bisa saja tergantung dengan soal cerita yang diberikan. Seperti itu, sedikit pemaparan tentang model matematika yang ada pada sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Semoga untuk soal cerita yang diberikan selanjutnya, entah kalian menemukan soal tersebut dimanapun, kalian bisa mengubahnya ke bentuk model matematikanya. Demikian video singkat tentang perkenalan mengenai sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Semoga bermanfaat. Terima kasih.